e-commerce belanja yang lagi booming gitu ya? Iya. Ini ngomong tentang Lazada nih, kan lagi booming nih. Gimana kalau kita analisis bagaimana sih Lazada di Indonesia itu perkembangannya? Boleh. Ayo gaskan. Oke. Halo. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7. Ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adelia Nanda. Saya Alvina Febrianti. Dan saya Aldira Eka. Saya Nur Cahaya Sumirat. Dan saksikanlah vlog kami. Halo guys semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam hal ini kita akan membahas e-commerce, salah satu e-commerce di Indonesia yaitu Lazada. Kita tahu Lazada mempunyai perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Lazada mulai muncul di Indonesia yaitu pada tahun 2012, tepatnya di bulan Maret. Lazada tersendiri yaitu termasuk di dalam satu grup yaitu di Alibaba Group. Alibaba Group yaitu mempunyai multinasional company, yaitu antara lainnya Malaysia, Singapura, Vietnam, dan juga sekarang yang akan kita bahas yaitu Lazada Indonesia. Bagaimana sih analisis Lazada Indonesia sehingga bisa menjadi salah satu e-commerce terbaik di Indonesia? Mari kita bahas aspek-aspeknya bersama kelompok 7. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kedua. Yang pertama ada etika dalam studi kelayakan perusahaan Lazada. Nah, dalam melakukan studi kelayakan untuk perusahaan seperti Lazada, terdapat beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan. Nah, berikut adalah beberapa prinsip etika dalam studi kelayakan bisnis yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama ada keterbukaan dan transparansi. Nah, yang kedua ada keadilan. Yang ketiga ada kepatuhan hukum. Dan yang keempat ada pertimbangan terhadap dampak sosial dan lingkungan. Yang kelima ada keselamatan data. Dan yang terakhir ada komunikasi yang jujur. Nah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, perusahaan seperti Lazada dapat menjalankan studi kelayakan dengan integritas dan tanggung jawab yang baik. Nah, ini akan membantu bahwa keputusan bisnis yang diambil berdasarkan pada informasi yang akurat dan bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya, yang ketiga ada segmentasi perusahaan Lazada. Nah, segmentasi perusahaan Lazada itu menggunakan data yang diperoleh dari survei pelanggan dan pembelian, data online dan data lainnya. Segmentasi adalah proses pemecah pasar kepada pelanggan menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik yang sama dan serupa. Seperti yang dikemukakan oleh Astory tahun 2012, ia membagi segmentasi pasar ada 4 variabel. Nah, segmentasi utama bagi konsumen, variabel segmentasi yang umum digunakan adalah variabel geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, Lazada adalah beberapa negara di Asia Tenggara yang dapat membagi segmentasi perusahaannya menjadi beberapa kategori utama. Nah, kategori yang pertama ada segmen geografis, segmen demografis, segmen produk, segmen pengguna, dan segmen penjual. Nah, dengan segmentasi yang luas ini, layanan mereka untuk mencapai berbagai segmen pasar di wilayah Asia Tenggara ini memungkinkan untuk mereka lebih efektif dan menjangkau dan memusatkan keseluruhan konsumen serta penjual di berbagai pasar yang berbeda. Ke pembahasan selanjutnya yaitu ada manajemen operasional. Jadi yang pertama, manajemen operasional itu apa sih? Manajemen operasional yaitu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya baik itu manusia ataupun alat secara untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut secara efektif dan efisien. Nah, Lazada ini mempersiapkan manajemen operasional dari mulai persediaan hingga layanan konsumen. Oke, yang pertama, salah satu dari lingkup manajemen operasional Lazada yaitu berupa infrastruktur teknologi. Oke, jadi kita masuk ke infrastruktur teknologi Lazada. Lazada ini menggunakan infrastruktur teknologi yaitu salah satunya berupa untuk meningkatkan strategi pemasaran melalui media sosial. Pemasaran Lazada. Jadi ada apa aja sih di strategi pemasaran Lazada ini? Yang pertama ada branding dan posisi pasar. Jadi Lazada ini mengembangkan suatu merek dan menentukan posisi pasar yang jelas seperti e-commerce terkemuka atau penyedia produk yang berkualitas tinggi. Terus yang kedua ada pemasaran konten. Nah, Lazada ini memproduksi konten-konten yang berkualitas. Dan juga kedua ada SEO atau Search Engine Optimization. Yang ketiga yaitu melalui media sosial. Jadi yang pertama Lazada ini bekerja sama dengan influencer. Jadi di Indonesia Lazada ini berkolaborasi dengan Maudy Ayunda.
Yang kedua ada kampanye iklan berbayar seperti yang kita lihat pada iklan-iklan di TV maupun di TikTok atau di Instagram. Ya, ada pengiklanan online dan offline. Kemudian yang keempat ada program loyalitas pelanggan, di mana Lazada ini menawarkan intensif dan hadiah kepada pelanggan setia untuk meningkatkan retensi. Kedua ada penggunaan poin dan diskon. Seperti kita ketahui bahwa di Lazada ini terdapat poin atau koin-koin yang kita kumpulkan untuk mendapatkan diskon, kemudian ada diskon untuk gratis ongkir dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu aspek human resource management atau sumber daya manusia. Dalam sebuah perusahaan, human resource management yaitu menjadi salah satu bagian yang terpenting. Mengapa demikian? Karena human resource adalah sebagai pembuluh darah sebuah perusahaan untuk menjadikan perusahaan itu menjadi lebih baik. Teknologi yang mutakhir tanpa didukung dengan human resource yang baik, maka teknologi itu tentunya tidak akan berpotensi menjadi lebih baik. Lalu di Lazada sendiri bagaimana sih proses dari human resource-nya? Ya seperti pada umumnya, yaitu human resource dimulai dari rekrutmen, pelatihan, training, assessment, dan juga fairness. Nah, di Lazada tersendiri ada yang namanya My Human Resource, di mana My Human Resource ini adalah menjadi suatu pengendalian terhadap karyawan Lazada mengenai bagaimana karyawan Lazada itu datang, mengenai absensi, dan juga pelatihan. Pelatihan di Lazada yaitu menggunakan sistem onboarding, di mana sistem onboarding ini memungkinkan karyawannya itu menjadi lebih aktif dan kreatif, tentunya inovatif dan juga kreatif. Karena di mana e-commerce membutuhkan kreativitas yang cukup tinggi. Dan juga di Lazada merekrut karyawannya itu di usia kurang dari 30 tahun. Mengapa hal demikian dilakukan oleh Lazada? Karena di usia kurang dari 30 tahun menjadi lebih produktif. Karena di e-commerce Lazada itu menggunakan teknologi, tentunya expert seorang karyawan dibutuhkan di situ. Oleh karenanya Lazada merekrut karyawan di bawah 30 tahun. Lalu selanjutnya yaitu tentang AMDAL. AMDAL tentunya sangat penting bagi semua perusahaan. Etika lingkungan itu termasuk di situ. Tak terkecuali oleh Lazada. Walaupun Lazada terbilang yaitu e-commerce berbasis digital, tentunya ada AMDAL atau aspek-aspek lingkungan yang perlu diperhatikan oleh Lazada. Lazada tersendiri tidak lepas dari proses AMDAL ini, dan Lazada sering menggunakan AMDAL ini dalam kolaborasinya yang terbaru yaitu dengan pemerintah, yaitu pembersihan sampah di pantai. Dan juga aspek terpenting di Lazada yaitu penggunaan dari karton daur ulang dan juga bersertifikat fairness, dan juga penggunaan armada listrik yang sekarang sedang digaungkan oleh Lazada. Itu mengurangi emisi dan menjaga lingkungan menjadi lebih baik. Dan selanjutnya itu tentang keuangan. Di Lazada tersendiri aspek keuangan sangat banyak ruang lingkupnya, namun salah satunya yaitu bisa dilihat dari bukti pembayaran yang bisa dicetak oleh seller dan bisa dilihat di situ tentang bagaimana bukti pembayaran itu bisa diakses dengan baik dan dengan mudah. Ada apa saja sih di bukti pembayaran itu yang disiapkan oleh Lazada, yaitu di mana bukti pembayaran bisa dilihat dengan cara diklik di akun Lazadanya, lalu kita lihat di situ ada tertera bukti pembayaran sudah dibayar atau belum. Itu memudahkan untuk reseller untuk mengecek apakah uang itu sudah masuk atau belum. Selanjutnya ada persaingan dalam studi kelayakan bisnis perusahaan Lazada. Dengan banyaknya kemunculan e-commerce di Indonesia, tentu menciptakan persaingan antara e-commerce 1 dan e-commerce 2. Pertumbuhan jumlah pengguna internet yang menjadi faktor utama pendorong pengguna e-commerce terus bertambah, terlebih pada kondisi pandemi saat ini. Beberapa toko beralih ke online, konsumen juga memilih untuk melakukan transaksi secara online. Pada bulan Februari 2021 lalu, Tokopedia menjadi e-commerce dengan traffic share paling tinggi yaitu 32,4%. Selanjutnya Shopee menempati posisi kedua dengan traffic share sebesar 29,78%. Dan posisi ketiga ada Bukalapak dengan 8,23% dan Lazada berada di posisi keempat dengan 7,11%. Berdasarkan
grafik top e-commerce dapat dilihat jumlah pengguna bulanan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan juga Blibli yang naik turun dan saling berusaha memperebut posisi 1. Di kuartal 1 2019, Tokopedia menduduki posisi pertama. Di kuartal 1 2020, Shopee yang awalnya di posisi ketiga dapat berhasil merebut posisi pertama. Dan terakhir di kuartal 1 2021, Tokopedia kembali merebut posisi pertamanya. Dari ketiga grafik tersebut, Lazada masih stuck di posisi keempat dengan jumlah pengunjung bulanan yang tidak mengalami kenaikan signifikan. Selanjutnya ada kegagalan yang pernah dialami oleh perusahaan Lazada. Perusahaan Lazada telah mengalami beberapa tantangan dan kegagalan selama perjalanannya. Beberapa kemungkinan kegagalan yang mungkin terjadi di industri e-commerce yang seperti Lazada termasuk masalah logistik, pengiriman barang, dan masalah dengan kualitas produk atau masalah dengan layanan pelanggan. Namun penting untuk diingat bahwa kegagalan adalah bagian alami dari bisnis dan perusahaan biasanya belajar dari kegagalan tersebut untuk memperbaiki proses mereka di masa depan. Selanjutnya adalah aspek manajerial perusahaan Lazada. Kita tahu aspek manajerial itu ruang lingkupnya cukup luas. Salah satunya adalah SIM, Sistem Informasi Manajemen. SIM merupakan salah satu bidang kajian yang sedang berkembang secara pesat. Terkait dengan perkembangan dunia bisnis dari kemajuan teknologi informasi, sistem informasi manajemen memperkuat fungsinya dalam mendongkrak rantai nilai suatu perusahaan. Contoh penerapan SIM, yaitu salah satunya analisis data. SIM dapat membantu Lazada dalam menganalisis data, penjualan, dan perilaku pelanggan. Dengan sistem yang terintegrasi, Lazada dapat mengumpulkan data secara otomatis dan menganalisisnya untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Itulah sedikit dari analisis mengenai e-commerce Lazada dari kelompok 7. Kurang lebihnya kita bisa diskusikan bersama di ruang kelas. See you. Bye.